Inilah gerak-gerik pria berinisial AARN 28 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan wanita dalam koper saat berada di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat menyetubuhi korban berinisial RM 50 tahun lalu meminta handuk kepada pegawai hotel pada Rabu 24 April 2024. Pelaku juga sempat membeli koper sebanyak 2 kali untuk memasukkan jasad korban. Dikutip dari Tribunnews, hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Ari Syam Indradi. Ia mengatakan ARN menyetubuhi dan membunuh RM di hotel kawasan Bandung. Adapun uang yang diambil pelaku mencapai sekitar 43 juta rupiah. Rekaman CCTV pun memperlihatkan gerak-gerik pelaku setelah melakukan pembunuhan. Terlihat ARN sempat keluar untuk meminta handuk kepada pegawai hotel. Pria itu tampak santai dan tenang saat menemui pegawai hotel di lorong depan kamar. Pelaku pun sempat masuk ke kamar dan mengganti handuk lama yang diberikan kepada petugas hotel. ARN juga terlihat membeli koper yang digunakan untuk menyimpan jasad korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Metro Bekasi, Kombes Twedi Aditya, yang mengatakan pelaku membeli koper sebanyak 2 kali lantaran koper pertama kekecilan. Oleh sebab itu pelaku kembali membeli koper dengan ukuran yang lebih besar. Kasus mutilasi yang dilakukan suami terhadap istrinya di Ciamis, Jawa Barat menggegerkan publik. Setelah memutilasi, pelaku berinisial TS 51 tahun ini juga sempat menawarkan daging korban berinisial Y 40 tahun ke tetangganya. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua RT setempat Yoyo Tarya yang juga sempat ditawari daging oleh pelaku. Sebelum pembunuhan terjadi, Yoyo mengatakan bahwa 3 hari sebelum pembunuhan, pelaku terlihat depresi. Yoyo menyebut rumah pelaku dan korban sempat didatangi penagih utang. Warga menduga pelaku depresi karena tekanan ekonomi. Sementara Kapolres Ciamis AKBP Akmal menjelaskan reaksi TS saat mengetahui istrinya meninggal dunia. Akmal mengatakan TS sempat terlihat syok pada saat pemakaman istrinya berlangsung. Padahal TS lah yang melakukan hal keji ini kepada istrinya sendiri. Menurut Akmal, pelaku diduga mengalami masalah pada kejiwaannya. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan pihak terkait, yakni dokter kejiwaan maupun psikiater. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan dimulainya penerapan eskalasi tahap keempat terhadap Israel. Jutaan warga Yaman pun turun ke jalan dan memberikan dukungan mereka. Pengumuman ini disampaikan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari, pada Jumat 3 Mei 2024. Sari menjelaskan, tahap ini mencakup penargetan semua kapal yang melanggar larangan navigasi Israel, termasuk kapal yang menuju pelabuhan Palestina yang diduduki dari Laut Mediterania, serta di wilayah manapun yang dijangkau oleh Angkatan Bersenjata Yaman. Dikutip dari Al-Mayadin, Sari menegaskan sana akan menjatuhkan sanksi terhadap semua kapal perusahaan yang terkait dengan pasokan, sekalipun kapal yang memasuki pelabuhan Palestina yang diduduki. Hal ini dilakukan apabila pendudukan Israel melancarkan operasi militer agresif terhadap Rafah. Diketahui jutaan orang berkumpul dan menegaskan dukungan mereka untuk memasuki putaran keempat eskalasi. Mereka mengapresiasi Angkatan Bersenjata Yaman atas dukungannya terhadap Gaza. Rasa senang bercampur haru hingga tidak bisa berkata apa-apa dirasakan oleh kakek Supartono atau Mbah Tono. Bagaimana tidak, pria yang sehari-harinya bekerja sebagai pemulung ini bisa menunaikan haji di tahun 2024. Seperti apa ceritanya? Wartawan Tribun Jatim Network mendatangi rumah Mbah Tono di Jalan Sekar Taman, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Sabtu 4 Mei 2024. Saat tiba di rumahnya, pria 61 tahun ini baru saja sampai dari Puskesmas Ponorogo Selatan. Saat itu ia baru saja melaksanakan senam haji
di Puskesmas Ponorogo Selatan. Uniknya, saat bepergian, bapak dua anak ini tetap membawa gerobak yang biasanya ia buat mulung. Alasannya sambil jalan, ia bisa sambil memungut sampah sehingga bisa menjaga kebersihan juga. Mbah Tono lalu berkisah bahwa menunaikan ibadah haji adalah mimpinya. Ia sempat tak percaya bahwa mimpinya akan terwujud dalam waktu dekat. Apalagi melihat kondisinya yang hanya seorang pemulung. Sambil berurai air mata, Mbah Tono bersyukur ia yang SD saja tidak lulus bisa diberikan jalan untuk berangkat haji ke Tanah Suci. Mbah Tono mengaku tekad kuatnya menjalankan rukun Islam kelima ini dimulai saat ia bermimpi di tahun 1998 silam. Dalam mimpi itu, Mbah Tono menjelaskan ia tengah digandeng seseorang untuk berkeliling Ka'bah. Ketika terbangun, ia pun langsung berdoa agar mimpi tersebut bisa terwujud. Mbah Tono pun mulai menabung setiap hari dengan berbagai nominal. Terkadang Rp3.000, Rp5.000, dan yang terbanyak Rp15.000 per hari. Pada 1998, Mbah Tono menyebutkan bahwa dirinya tidak sekedar memulung saja. Semua pekerjaan ia lakoni seperti tukang sapu, tukang bangunan, dan lain sebagainya. Selain bisa berangkat haji, Mbah Tono ternyata berhasil menyekolahkan anak-anaknya karena ia yakin para buah hatinya harus bisa lulus kuliah. Mbah Tono menjelaskan ketika tabungannya di rumah cukup, ia membuka rekening haji pada 2011. Pria yang telah memiliki 4 cucu ini mengungkapkan, demi berangkat haji, ia rela bekerja apapun termasuk memulung ke sana kemari. Dalam Tribunnews berikut kita simak bersama wawancara dengan Mbah Tono dan istri. Ngipi tahun 98 iku kula tansah ngeluwun marang Gusti Kang Maha Agung kanthi ditadari kula critani niku napa wontenipun wau. Iki bisa mriki nggih kula nggih panggah temulung lek nganggur kula mesti mulung eman-eman niku. Kula sikil ingkang berkah kalih membantu kebersihan. Nabung mulai tahun berapa, Pak? 83. 98. Tahun 98. Ngapunten nggih. Itu saat itu nabungnya berapa rupiah, Pak? Iya 3.000, 5.000 ngoten niku. Niku. Itu setiap hari. Nggih. Ngantos kula bedhok niku kathah harta niku sak tambah niku sepine bujuk kula niku. Nggih atusan, nggih 500-an ngoten niku. Oh, daftar hajinya mulai tahun kapan itu? 2011. Mulane pinten kula pun mboten paham. Niku. Seharinya bekerja apa, Pak? Kula rumiyin tukang becak, tukang sapu, mulung kali jutos tiang-tiang napa-napa nggih menakne gendeng, rumiyin nggih nutuh wit, napa-napa ngoten niku. Sampai hari ini masih. Sampai hari ini kula masih mulung niku. Lalu kemarin diberitahu Kemenak bisa berangkat haji, perasaannya gimana, Pak? Kula nangis mboten iso ngomong. Terharu ya Allah. Kula paringan selamat sehat seger paras nyamatan niku ya Allah. Nggih rezeki mriku nggih. Ya Allah nggih marem nggih seneng. Tapi badhe ngono blangkem ya Allah. Nyuwun ngapunten Gusti ya Allah. Rasanya ya senang ya terharu Mas, karena kita dari orang miskin semangat untuk ibadah haji. Ini nanti Bapak berangkat sendiri? Insya Allah berangkat sendiri. Itu uang yang dihasilkan untuk naik haji itu dari mana, Bu, sebenarnya? Dari dulu dia kerja ya becak, ya mulung, itu tiap harinya dia nabung. Sehari ditabung berapa itu? Ya kalau ada 3.000, kalau ada 5.000 ya ditabung. Kadang ya bisa lebih. Sampai lunas itu ya? Sampai hari ini Itu nabungnya mulai tahun berapa, terus daftarnya tahun berapa? daftarnya tahun 2011. Kalau nabungnya mulai Nabungnya lama. sudah lama. Nggak ingat aku. Warga desa Asam Nonggal, Kecamatan Cirengi, Kabupaten Sampang, Madura, mengeluhkan kondisi jalan serta tidak adanya penerangan jalan di desa setempat pada Jumat 3 Mei 2024. Infrastruktur di desa yang berlokasi paling timur Kabupaten Sampang itu dinilai sangat memprihatinkan.
Rata-rata jalan poros desa setempat tidak beraspal, bahkan penuh lubang dan bergelombang. Kondisi tersebut sudah bertahun-tahun tanpa adanya perbaikan. Sehingga di tengah musim penghujan, warga yang melintas untuk beraktivitas harus sangat berhati-hati. Pasca diguyur hujan, jalan menjadi licin, becek, dan berlumpur. Apalagi saat malam hari, potensi kecelakaan lebih tinggi karena tidak ada penerangan jalan. Salah satu tokoh masyarakat setempat, Samsuri 44 tahun mengatakan sudah 7 tahun lebih kondisi jalan di desa tersebut tidak tersentuh perbaikan. Sehingga saat peningkatan jalan berupa makadam serta pemasangan penerangan jalan umum atau PJU diusulkan pada Musrembang Desa lalu, warga pun sangat senang. Sayangnya niat pemerintah desa untuk melakukan perbaikan infrastruktur desa agar lebih baik itu hanyalah wacana belaka. Sebab sejak awal Januari 2024 hingga saat ini tidak kunjung terrealisasi. Sementara salah satu anggota Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD Asem Nonggal, Ainul Habibi, mengaku telah berkoordinasi dengan pejabat kepala desa Asem Nonggal mengenai rencana peningkatan jalan dan pemasangan PJU. Hasilnya, pada pekan depan rencana perbaikan infrastruktur itu akan direalisasikan, namun lebih mengutamakan peningkatan jalan atau makadam sepanjang sekitar 200 meter berlokasi di Dusun Pendeh. Sedangkan program selanjutnya disusul pemasangan PJU di sekitaran jalan Dusun Topak. Dengan Tribunnews berikut kita simak bersama wawancara dengan tokoh masyarakat setempat Samsuri dan anggota Badan Pemusyawaratan Desa Asem Nonggal, Ainul Habibi. Ya Mas, gini Mas, karena masyarakat ini sekarang sudah banyak mengeluh. Turunnya dana ini kan sudah lama Mas. Bulan puasa itu dana itu sudah turun, tapi kegiatan di desa ini tidak ada sama sekali. Bahan ya belum turun sampai sekarang, sampai hari ini, gitu loh. Terus kegiatan-kegiatannya itu berupa apa aja Pak, kalau boleh tahu? Ya kalau dibutuhkan untuk masyarakat itu makadam, kayak penerangan jalan gitu. Ya jalan-jalan yang rusak di desa-desa itu kan harus direhab, kan, diperbaiki lagi kan gitu. Sedangkan dana pertama ini tidak ada kegiatan sama sekali Mas sampai sekarang gitu loh. Kalau boleh tahu, akses jalan-jalan di desa ini memang akses yang paling vital Pak ya untuk warga-warga di sini ya Pak ya? Iya, kayak di belakang saya ini kan ada Mas jalan belum di aspal gitu. Itu kan harus Mas gitu. Sepertinya jalan utama juga ya Pak. Iya, ini kan ada kampung juga ini. Di selatan ini gitu loh. Terakhir diperbaiki itu kapan Pak terakhir? Belum sama sekali Mas ini Mas gitu loh. Itu seberapa tahun Pak yang sudah? Wah, ada mungkin berapa tahun udah 8 tahun ada mungkin ini Mas. Sampai saat ini. Iya, sampai saat ini gitu loh. Kemudian PJU penerangan ini Pak, ini kan saya lihat tidak ada sama sekali gitu Pak di jalan utama tadi. Itu PJ pertama itu di sini kan 2 tahun. Penerangan. Oh, enggak ada. Memang tidak ada. Tidak ada. Tidak Makanya ada. masyarakat mengajukan itu Pak ya, penerangan. Iya, yang utama ya makadam itu memang gitu loh. Terus penerangan jalan itu kan harus Mas. Harus memang dibutuhkan sama masyarakat Asem Nunggal kan gitu Mas. Untuk titik lokasinya Pak, yang makadam dan PJ itu ada di dusun apa? Ya dusun termasuk dusun Lengkeng apa dong ya? Apa? Untuk makadam. Ah, di dusun Lengkeng Mas. Dusun Lengkeng aja. Itu sangat yang dibutuhkan. Sama PJU-nya juga. Enggak tahu PJU-nya di mana, Om? Iya. Anu nah. PJU. Penerangan. Penerangan. Penerangannya mulai dari masjid. Oh, jalan protokol ini Mas. Di masjid, dari masjid ya sampai sana enggak ada sekali. Masjid kalau mati. Kedeng mati sampai ke dusun Topak. Nah, dusun Topak. Dari dusun Lengkeng sampai ke dusun Topak. Di desa Asem Nonggal ini ada berapa dusun? 3 dusun. Itu semuanya akses jalannya gimana kondisinya Pak kalau boleh tahu? Ya parah Mas. Parah semua. Parah iya Mas, parah. Kalau hujan gimana Pak? Kalau hujan Hujannya Mas. ya becek. Sampai bentuk cekungan Pak ya? Ya iya. Ya kayak Mas tadi yang lewat gitu. Kalau Bergelombang itu Pak. kan bergelombang ya, kalau nggak bergelombang udah masuk ke
Makadam dan PJ. Apakah itu khusus ada program-program lain terkait di luar 2 program itu? Kalau program yang lain itu saya kurang tahu Mas, cuma saya yang tahu itu programnya itu cuma Makadam sama Dewan Pengurus Daerah atau DPD Partai Golkar Situbondo dipastikan tetap mengusung Bupati Karna Suswandi dan Wakil Bupati Koirani sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di pemilihan Kepala Daerah 2024. Munculnya nama petahana ini berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi dan halal bihalal bersama pengurus kecamatan dan pengurus desa di kantor DPD Golkar Situbondo pada Sabtu 4 Mei 2024. Sebelumnya, dalam rakor, nama Ketua DPD Golkar Rahmat dan Heru Sugiartono diminta maju sebagai bacalon Wakil Bupati. Namun keinginan pengurus PD Golkar langsung ditepis dengan ketidaksanggupannya maju di pilkada karena kedua tokoh Golkar ini terpilih sebagai anggota DPRD Situbondo. Di tengah penyampaian aspirasi nama bacalon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, salah seorang pengurus kecamatan Golkar mengusulkan nama Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau Rio Patenang. Meski demikian, keputusan akhir dalam rakor Golden Ticket DPD Golkar diberikan kepada pasangan Karunia, yakni Karna Suswandi dan Hajah Nyai Koirani sebagai bacalon Bupati dan Wakil Bupati. Bupati Situbondo Karna Suswandi mengatakan pihaknya hadir dalam rangka halal bihalal yang sekaligus rakor pemenangan pemilu kada pertama DPD Golkar tahun 2024. Pria kelahiran Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa ini bersyukur karena Golkar telah memastikan diri untuk mengusung sekaligus mendukung dirinya dan Koirani dalam kontestasi pemilu kada tahun 2024. Saat ditanya Golden Ticket Golkar, Bung Karna menjelaskan sebelumnya pihaknya sempat kaget saat ditelepon Ketua DPD Golkar untuk mengambil surat penugasan di DPP Golkar. Sementara itu, Ketua DPD Golkar Situbondo, Rahmat, mengatakan dukungan ini tidak serta-merta disepakati hari ini. Namun prosesnya telah dilakukan sejak bulan Juli tahun 2023 lalu setelah diinstruksikan oleh DPP untuk menjaring nama-nama bakal calon kepala daerah. Berdasarkan surat DPP itu, pihaknya menindaklanjuti dengan pleno dan di tingkat PD. Setelah itu di bulan Agustus dan November muncul nama-nama yang masuk dari pimpinan kecamatan. Rahmat menjelaskan, pada bulan Maret muncul surat DPD Provinsi untuk meminta saran nama-nama yang muncul ke DPD. Selain itu, mantan Wabub ini mengungkapkan berdasarkan hasil survei karena Suswandi dan Koirani berada di posisi paling tinggi. Dalam Tribunnews berikut kita simak bersama wawancara dengan Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Ketua DPD Golkar Situbondo Rahmat. Ini saya hadir dalam kegiatan halal bihalal sekaligus rakor pemenangan pemilu kada yang pertama tahun 2024. Ini tentu saya bersyukur bahwa Golkar telah memastikan diri untuk mengusung sekaligus
mendukung saya Bung Karna bersama Nyehoe dalam kontestasi Pilkada 2024 ini. Apa sebelumnya pernah terpikir oleh Pak Bupati terkait dengan golden ticket dari Golkar ini? Sebagaimana yang saya ceritakan bahwa saya sempat kaget ketika ditelepon oleh Pak Rahmat untuk mengambil surat penugasan ke DPP, dan itu adalah fakta nyata yang saya lakukan ketika saya mengambil surat penugasan DPP untuk dicalonkan sebagai bupati di Kabupaten Seribu. Ada beberapa parpol yang membuka penjaringan, Bapak? Berminat kayak kemarin Sementara ada parpol yang membuka penjaringan dan ada juga yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Golkar. Ya, sepanjang pembukaan penjaringan ini profesional yang dilakukan, tentu kita akan mengikutinya. Ya. Sejauh ini sudah dibangun, ada berapa partai yang sudah dibangun komunikasi oleh Pak Bupati? Kita masih sebatas partai-partai nasional saja dulu. Partai-partai yang religius nanti terakhir tentu terus kita upayakan. Oke. Ini tidak serta-merta kita sepakati hari ini. Prosesnya dimulai bulan Juni ketika kita diberi surat oleh DPP diinstruksikan untuk menjaring nama-nama bakal calon kepala daerah, wakil kepala daerah. Dan surat dari DPP bulan Juli kita tidak lanjuti untuk ke pengurus pleno dan pimpinan kecamatan untuk menjaring nama-nama. Nah, kemudian pada bulan Agustus dan September nama-nama yang masuk lewat pimpinan kecamatan itu kita bahas di tim 9, yang juga tim 9 ini membahas caleg pada saat itu. Sehingga pada tanggal 28 Oktober muncul 3 nama yang kita sampaikan ke DPP, yaitu Pak Karna, saya sendiri, dan Pak Heru. Kemudian 20 November Pak Karna, saya, dan Pak Heru diberi surat penugasan oleh DPP Partai Golkar. Muncul lagi surat pada bulan Maret DPD Partai Golkar Provinsi untuk meminta saran dan masukan terhadap nama-nama yang sudah muncul. Kita balas surat itu kalau saya dengan Pak Heru sudah terpilih sebagai anggota DPRD tidak mungkin maju di kontestasi pilkada, dan kita juga sampaikan hasil survei Pusdeham yang menempatkan Pak Karna di elektabilitas paling tinggi dan ibunya Haja Hora ini untuk calon wakil kepala daerah, dan approval rating tingkat kepuasan masyarakat cukup tinggi untuk kedua pasangan ini. Itu salah satu alasan kita, dan mungkin teman-teman tadi mengikuti begitu dinamis, dan kita sangat demokratis sekali urusan mengusung siapa yang akan diusung dari Kota Loket. Artinya dukungan ini sudah dapat ini dari DPP ya Pak? Sudah terkomunikasi lewat Ketua DPD Partai Golkar Provinsi, dan surat penugasan itu sebagai langkah awal Pak Karna ini namanya sudah muncul di DPP. Mbak, berapa survei itu Pak yang sudah? Lembaga survei yang kita serahkan itu baru 1, dan DPP itu merekomendasi 14 lembaga survei. Kebetulan lembaga survei yang dipakai oleh Pak Karna dan Nyi Haironi ini ada 2 lembaga survei yang masuk di 14 lembaga survei itu. Artinya kalau ada lembaga survei di luar 14 maka tidak akan pernah diakui oleh DPP Partai Golkar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.